Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan sebuah serangan besar terjadi hanya dalam hitungan menit, menghantam sebuah bandara internasional di jantung negara maju? Kali ini kita akan menyusuri kisah yang mencekam dari konflik berkepanjangan antara dua negara bersenjata lengkap, Iran dan Israel. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari simak cerita ini sampai akhir. Malam hari saat angin kering bertiup pelan di atas kota Lod, tak jauh dari Tel Aviv, tempat Bandara Internasional Ben Gurion berdiri megah. Tak ada tanda-tanda ancaman. Lampu-lampu kota menyala tenang, pesawat-pesawat hilir mudik di atas landasan, dan radar militer Israel berputar rutin seperti biasa. Namun di langit yang jauh di atas Samudra Hindia, sejumlah benda logam raksasa tengah melesat senyap. Mereka bukan pesawat biasa. Mereka adalah rudal balistik berpemandu dengan jangkauan lintas benua, diluncurkan secara bersamaan dari lokasi berbeda di wilayah Iran bagian barat daya dan beberapa lokasi rahasia lain yang belum bisa dipastikan oleh dunia. Sinyal radar awal mulai menangkap mereka pukul 2.47 dini hari. Awalnya, operator mengira ini hanya pelatihan atau serangan drone biasa seperti yang sudah sering terjadi. Namun jumlahnya tidak wajar. Lebih dari 40 titik panas muncul dalam jarak yang terlalu rapat. Dengan arah yang sama, Tel Aviv dan Bandara Ben Gurion. Pusat Komando Pertahanan Udara Israel langsung dinaikkan statusnya. Iron Dome diaktifkan sepenuhnya. Sirine di Tel Aviv mulai melolong. Warga sipil yang mendengar suara itu, yang selama ini hanya menganggapnya sebagai latihan biasa, terbangun dalam panik. Namun, bagi sebagian besar personel militer di bandara, mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri. Pukul 2.55, rudal-rudal pertama mulai memasuki atmosfer Israel dengan kecepatan melebihi 10.000 km per jam. Beberapa berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Namun banyak yang terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu tepat sasaran. Pukul 2.59, langit di atas Bandara Ben Gurion berubah. Bukan hanya suara ledakan yang terdengar, tapi cahaya terang membakar langit malam. Sebuah rudal menghantam fasilitas logistik bahan bakar, meledakannya menjadi bola api raksasa. Di sisi lain, rudal kedua menghantam landasan pacu militer. Suara dentuman menggema sampai ke Yerusalem. Api mulai menjalar. Asap membubung tinggi. Cahaya oranye memantul di kaca-kaca gedung terminal sipil dan militer. Para teknisi, pilot, dan pasukan pertahanan udara tak sempat mengatur formasi atau perlawanan. Salah satu pilot, Mayor Ilan Zohar, yang sedang bersiap di dalam kokpit F-35, melaporkan lewat radio, "Saya melihat cahaya di seberang landasan. Ini bukan latihan. Mereka datang dari semua arah." Dan kalimat itu menjadi transmisi terakhir yang terekam sebelum gelombang ledakan berikutnya menghancurkan hanggar pesawat tempur, menewaskan seluruh pasukan yang bersiaga di dalamnya. Langit yang semula tenang berubah menjadi medan perang. Dan semua orang yang menyaksikannya malam itu sepakat, serangan ini bukan sekadar balasan. Ini adalah pesan. Langit di atas Tel Aviv belum kembali tenang. Api masih berkobar di ujung-ujung horizon, dan gumpalan asap hitam naik seperti kabut neraka. Sirene masih meraung, tetapi kali ini bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai pernyataan bahwa sistem pertahanan udara tercanggih Israel sedang berada di ambang kejatuhan. Iron Dome, sistem yang selama ini dibanggakan Israel sebagai benteng langitnya, mulai menunjukkan retakan dalam kemampuannya. Sistem ini dirancang untuk menghadapi roket-roket jarak pendek dari Gaza atau Lebanon, bukan puluhan rudal balistik berkecepatan tinggi yang datang bersamaan dari segala arah. Apalagi ketika serangan ini disusun dengan kecanggihan teknologi perang elektronik dan rekayasa peta serangan. Dalam hitungan detik, Iron Dome bekerja dengan kecepatan maksimal. Setiap baterai menembakkan peluru intercept ke udara. Ledakan demi ledakan kecil terlihat ketika sebagian rudal berhasil ditembak jatuh. Namun, tidak semua bisa dicegat. Iran, dalam laporan intelijen yang dirilis belakangan, diketahui menggunakan strategi kombinasi serangan. Sebagian rudal utama membawa hulu ledak tinggi. Sebagian lainnya hanya decau. Rudal kosong yang hanya berfungsi untuk membingungkan radar dan menguras amunisi pertahanan. Dan sisanya, yang paling mematikan, adalah rudal berkecepatan hipersonik yang datang dalam gelombang kedua, lebih rendah dan lebih lambat untuk menghindari sensor.
Pukul 3.05 dini hari, pusat kendali Iron Dome di sekitar bandara mulai mengalami overheat. Operator di dalamnya melaporkan adanya kebingungan sistem untuk memilih target yang paling prioritas. Dalam beberapa kasus, Iron Dome justru menargetkan rudal-rudal kecil dan melewatkan rudal utama yang membawa daya ledak besar. Salah satu rudal hipersonik menghantam tepat di atas bunker logistik militer yang terletak di sisi barat landasan. Ledakannya tidak hanya menghapus bunker dari peta, tapi juga memicu ledakan berantai dari senjata dan amunisi yang disimpan di dalamnya. Di sisi timur, hanggar pesawat angkut militer C-130 Hercules ikut terbakar. Pesawat-pesawat yang tidak sempat mengudara menjadi besi hangus. Beberapa teknisi yang tengah mengisi bahan bakar tak sempat berlindung. Jeritan terdengar lewat radio-radio komunikasi, kemudian sunyi. Di udara, beberapa drone kamikaze menyusul, menyerang radar dan sistem kendali. Mereka tidak mengincar target manusia, tapi perangkat vital. Dalam serangan ini, Iran tampaknya ingin mencabut mata dan telinga Israel terlebih dahulu, sebelum melumpuhkan sayap-sayapnya. Pukul 3.11, sebagian besar unit Iron Dome di wilayah bandara telah kehabisan peluru intercept. Operator mengirimkan kode prioritas, sistem kehabisan daya tempur. Dalam istilah militer Israel, situasi ini disebut blind sky. Langit menjadi buta dan tak lagi bisa dipertahankan. Dalam situasi ini, Pusat Komando Militer Pusat akhirnya mengeluarkan perintah darurat. Semua pasukan harus mundur dari area bandara. Tapi perintah itu datang terlambat. Sebagian besar personel masih terjebak di dalam fasilitas yang terbakar, terperangkap reruntuhan, atau telah menjadi korban dalam ledakan awal. Dan bagi dunia yang menyaksikan melalui citra satelit, malam itu menjadi malam pertama dalam sejarah konflik Timur Tengah di mana Iron Dome, simbol pertahanan Israel, kewalahan dan tumbang. Langit Tel Aviv kini dipenuhi kepulan asap dan pecahan logam. Serangan ini bukan hanya menghantam sebuah bandara, tapi juga meruntuhkan keyakinan akan keabadian teknologi pertahanan. Pukul 3.12 dini hari. Dalam kondisi minim penerangan dan kepanikan yang belum reda, 3 ledakan besar mengguncang Bandara Internasional Ben Gurion secara berurutan. Suaranya menembus malam, menggema hingga ke jantung kota Tel Aviv yang berjarak lebih dari 20 km. Orang-orang yang masih terjaga, baik di rumah maupun di dalam bunker sipil, tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah titik balik. Ledakan pertama menghantam menara kendali utama bandara. Rudal berhulu ledak tinggi itu datang dalam lintasan rendah, menyelinap dari sisi barat daya, tepat di antara celah Iron Dome yang telah lumpuh. Dalam sekejap, bangunan yang menjadi otak lalu lintas udara sipil dan militer itu runtuh seperti tumpukan kartu. Para teknisi, operator komunikasi, dan petugas navigasi tak punya waktu untuk menyelamatkan diri. 1 jam sebelumnya, menara itu masih memandu puluhan penerbangan internasional yang akan mendarat atau lepas landas. Kini, hanya puing-puing dan api yang tersisa. Beberapa serpihan bangunan bahkan menyambar pesawat komersial yang sedang parkir tak jauh dari lokasi. Ledakan kedua menghantam kompleks hanggar militer yang berada di sisi utara bandara. Di sanalah puluhan pesawat tempur dan jet siluman F-15, F-16, dan F-35 berada. Sebagian sedang dalam posisi siaga. Sebagian lagi sedang dalam proses perawatan. Serangan ini tak hanya menghancurkan fisik pesawat, tapi juga melumpuhkan kekuatan udara Israel secara strategis. Beberapa pilot dan teknisi yang masih berada di dalam kokpit atau di bawah pesawat, tak sempat melarikan diri. Kamera termal satelit mencatat kobaran api yang membesar, membentuk pola panas menyerupai sayap patah, simbol tragis dari angkatan udara yang dipukul habis di sarangnya sendiri. Ledakan ketiga, yang paling mematikan, menghantam depot bahan bakar jet tempur di sisi tenggara. Ini adalah fasilitas vital yang menyuplai aftur dan bahan bakar jet untuk seluruh operasional udara di wilayah tengah Israel. Rudal dengan hulu ledak termobarik, disebut juga bom vakum, meledak di titik tengah tangki penyimpanan. Efeknya luar biasa. Suara ledakan terdengar seperti guntur yang tak berujung. Bola api membumbung ke langit setinggi lebih dari 300 meter. Gelombang kejutnya memecahkan kaca-kaca bangunan hingga radius 4 kilometer. Bahkan sistem perekaman suara di kota Lot mencatatnya sebagai salah satu dentuman terdahsyat yang pernah terjadi di wilayah itu. Api menyebar cepat. Percikan bahan bakar yang terbakar melompat ke jalur taksi pesawat, menghanguskan apapun yang dilaluinya. Beberapa kendaraan militer yang mencoba melakukan evakuasi terseret dalam kobaran.
Korban pun berjatuhan. Ribuan tentara, teknisi, personel navigasi dan pertahanan tewas atau hilang. Sebagian dari mereka bahkan belum sempat dikenali karena kondisi jasad yang tak utuh akibat panas ledakan. Rumah sakit militer di sekitar Tel Aviv kolaps menerima jumlah korban yang tidak terprediksi. Ambulans berlomba waktu. Namun kemacetan dan kondisi jalan membuat banyak nyawa tak terselamatkan. Tak hanya militer yang terdampak. Penerbangan sipil di seluruh Israel langsung dihentikan. Ratusan pesawat internasional yang hendak mendarat di Ben Gurion terpaksa dialihkan ke Yordania, Siprus, atau kembali ke negara asal. Ruang udara Israel dinyatakan zona merah penuh, tidak aman untuk kegiatan apapun. Malam itu, Ben Gurion bukan lagi bandara. Ia berubah menjadi ladang perang. Menara kendali hanyut dalam debu, hanggar-hanggar menjadi kuburan besi, dan tangki-tangki bahan bakar meledak seperti gunung api buatan manusia. Salah satu saksi selamat, seorang teknisi navigasi bernama Reuel Ezra, yang berhasil bersembunyi di bawah tangga besi ketika rudal menghantam, hanya mampu mengatakan satu kalimat ketika diwawancarai. Kami tidak kalah karena tidak siap, kami kalah karena mereka tahu, di mana harus menghantam. Pukul 3.20 dini hari. Asap masih mengepul dari puing-puing bandara Ben Gurion, sementara api berkobar tak terkendali di berbagai titik. Kota Lot dalam kondisi lumpuh. Di markas pertahanan pusat Israel di Tel Aviv, para jenderal, analis militer, dan pejabat Kementerian Pertahanan berkumpul dalam ruang bawah tanah yang disebut Hakiria. Mereka semua menatap layar demi layar, menyaksikan secara real-time kehancuran terbesar yang pernah menimpa jantung militer Israel. Bendera merah berkedip di seluruh sistem. Notifikasi darurat terus berbunyi. Komunikasi radio dari bandara hanya tersisa fragmen-fragmen suara panik, dan banyak pos komando di sekitar lokasi sudah tak merespons. Dalam situasi seperti itu, satu kalimat mulai bergema di dalam ruangan krisis, apakah ini awal dari invasi? Namun belum ada yang bisa menjawab. Beberapa menteri mendesak respons militer langsung, serangan balasan menyeluruh ke wilayah Iran. Tapi para komandan militer ragu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena semua data menunjukkan satu hal. Sistem pertahanan Israel sedang tidak siap untuk menyerang balik dengan kekuatan penuh. Pangkalan udara tengah hancur, pesawat-pesawat tempur terbakar, dan lebih dari setengah armada tak bisa mengudara. Di sisi lain, kekhawatiran lebih besar muncul. Jika Iran bisa menyerang sepresisi dan sedahsyat itu terhadap bandara utama, apakah fasilitas-fasilitas vital lainnya, seperti reaktor nuklir di Mona, pelabuhan Haifa, atau pusat intelijen Mossad, juga dalam bidikan? Sementara itu, dunia mulai merespons. Kantor berita internasional seperti CNN, Al Jazeera, dan BBC segera menampilkan breaking news. Citra satelit memperlihatkan kobaran api dari Bandara Ben Gurion dan kerusakan parah di area militer. Di Washington, Gedung Putih menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional. Presiden Amerika Serikat menyatakan simpati terhadap Israel, tapi tidak langsung menjanjikan keterlibatan militer. Pernyataan resmi berbunyi, kami mendesak semua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Rusia dan Tiongkok merespons dengan lebih diplomatis. Kedua negara meminta penyelidikan internasional dan menyarankan pembentukan jalur diplomasi darurat di Timur Tengah. Tapi di Tel Aviv, usulan itu terdengar seperti lelucon pahit. Israel baru saja kehilangan ribuan tentaranya, dan sebagian dunia hanya menyarankan dialog. Pukul 4.10, akhirnya, Israel mengaktifkan status tertinggi, kode hitam, atau kondisi perang total. Tapi banyak yang menyadari, perintah ini datang terlambat. Hampir semua sistem komando udara di wilayah tengah lumpuh. Butuh waktu berjam-jam untuk memobilisasi pasukan cadangan dan memindahkan sistem kendali ke pangkalan alternatif di utara. Barulah pada pukul 5 pagi, jet-jet tempur dari pangkalan udara Ramat David di wilayah Galilea mulai mengudara, membawa rudal-rudal jarak jauh. Tapi tak ada target yang pasti. Iran tidak mengklaim secara resmi sebagai pelaku, dan tidak ada basis militer yang bisa diserang tanpa risiko besar memicu perang global. Maka, di tengah semua keterlambatan itu, kebingungan menjadi senjata paling mematikan. Sebuah negara yang selama puluhan tahun berdiri tegak dengan teknologi dan taktik perang, kini tersungkur karena tidak menyangka bahwa lawannya telah belajar dan menunggu waktu yang paling tepat untuk menyerang. Dan malam itu, ketika sebagian warga Israel terbangun karena guncangan dan suara sirene, mereka tidak tahu bahwa pagi yang akan datang bukan hanya membawa matahari, tapi juga awal dari zaman baru.
Zaman ketika pertahanan bisa runtuh dalam sekejap, dan kekuatan udara tak lagi menjamin keunggulan. Matahari akhirnya muncul di langit Israel. Namun cahaya pagi hari itu tak membawa ketenangan. Justru ia menyingkap wajah asli dari kehancuran yang terjadi selama malam sebelumnya. Asap masih mengepul dari puing-puing Bandara Internasional Ben Gurion. Api belum sepenuhnya padam. Puluhan kendaraan pemadam kebakaran, tim medis militer, dan relawan sibuk menggali reruntuhan, berpacu dengan waktu, berharap menemukan korban selamat, meski harapan itu semakin menipis setiap menitnya. Seluruh dunia mulai terdiam. Tayangan langsung dari citra satelit komersial menunjukkan skala kehancuran yang belum pernah dialami Israel sejak Perang Yom Kippur. Bagian timur landasan bandara lenyap, hanggar militer tinggal kerangka besi hangus, dan tangki bahan bakar masih menyemburkan api besar. Ribuan tentara dan teknisi militer tewas. Beberapa dari mereka bahkan belum teridentifikasi karena kondisi jenazah yang tak memungkinkan. Media lokal memberitakan bahwa daftar korban jatuh tak hanya berisi nama-nama militer, tapi juga beberapa warga sipil dan pekerja migran yang sedang bertugas di area luar bandara. Sementara itu, di dunia internasional, reaksi mulai berdatangan. PBB langsung menggelar sidang darurat di New York. Sekjen PBB menyebut serangan ke bandara sipil sekaligus fasilitas militer sebagai eskalasi besar yang mengancam stabilitas global, meskipun tak secara langsung menyebut nama Iran. Uni Eropa menyampaikan duka cita dan meminta investigasi terbuka. Namun sebagian negara, terutama yang berada di Timur Tengah, menahan komentar. Mereka tahu, menyebut nama pelaku atau menyalahkan pihak tertentu dapat menyalakan bara yang jauh lebih besar dari sekadar perang regional. Amerika Serikat mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa peralatan medis dan tim SAR, namun belum mengirim bantuan militer langsung. Presiden Amerika hanya mengatakan bahwa Israel adalah sekutu kami, dan kami berdiri bersamanya, tanpa merinci langkah konkret. Sementara itu, Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak ada klaim. Tidak ada penolakan. Hanya diam. Diam yang menyebar lebih dalam ketimbang dentuman ledakan. Diam yang justru menambah tekanan psikologis dan menimbulkan pertanyaan. Apakah ini baru awalnya? Di media sosial, tagar Ben Gurion Attack, Israel Under Fire, dan Middle East War memuncaki trending global. Netizen di seluruh dunia terpecah. Sebagian menyampaikan bela sungkawa, sebagian lain mengecam kebijakan militer sebelumnya, dan ada pula yang melemparkan spekulasi liar. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, apa yang terjadi di Bandara Ben Gurion mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Analis militer di berbagai negara mulai menyusun ulang simulasi perang. Mereka menyadari bahwa kekuatan udara dan pertahanan rudal, yang selama ini menjadi andalan Israel, ternyata bisa dikalahkan oleh strategi kejutan yang tepat. Dan bukan hanya Israel yang khawatir. Seluruh dunia sekarang tahu bahwa sistem pertahanan modern bukan jaminan mutlak untuk menang. Di ruang darurat rumah sakit militer Tel Hashomer, seorang tentara muda yang selamat dari hanggar menceritakan detik-detik serangan. Wajahnya terbakar sebagian, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyala saat ia berkata, "Kami tidak melihat mereka datang dan ketika kami sadar, semua sudah terlambat. Kami tidak hanya kalah secara teknologi, kami kalah karena terlalu percaya diri." Kalimat itu kemudian disiarkan ulang oleh berbagai saluran berita sebagai simbol dari kejutan brutal yang menyadarkan dunia, bahwa perang modern tak lagi ditentukan oleh siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap, dan siapa yang paling sabar menunggu waktu yang tepat. Ketika dunia masih sibuk menghapus debu dari peristiwa tragis di Bandara Ben Gurion, para analis militer mulai menyelami satu pertanyaan besar. Bagaimana Iran bisa melancarkan serangan sedahsyat itu, sedetail itu, sepresisi itu, tanpa diketahui sebelumnya? Jawabannya tersembunyi bukan hanya di ruang kendali peluncuran rudal, tetapi dalam strategi jangka panjang yang telah disusun dengan diam dan penuh disiplin selama bertahun-tahun. Apa yang terlihat sebagai serangan balasan dalam semalam, sejatinya adalah hasil dari perencanaan intelijen, teknologi militer, dan permainan psikologis yang kompleks. Iran bukan negara baru dalam hal konflik. Selama puluhan tahun, mereka berulang kali mengamati bagaimana Israel merespons serangan kecil dan besar, bagaimana sistem Iron Dome bekerja, berapa detik jeda dari deteksi radar hingga peluncuran intercept, bahkan bagaimana Israel bereaksi di media dan diplomasi internasional. Dan dalam setiap konflik kecil di masa lalu, Iran belajar. Mereka tidak membalas langsung ketika tokoh militernya terbunuh. Tidak membalas saat situs nuklirnya dihancurkan secara misterius.
Tidak membalas saat fasilitas rudalnya terkena sanksi atau sabotase. Mereka menahan diri. Dan dari setiap kejadian itu, mereka mengumpulkan data. Data inilah yang akhirnya digunakan untuk menciptakan strategi yang tak terdeteksi. Serangan senyap dengan kombinasi rudal balistik, drone kamikaze, dan teknologi perang elektronik. Iran memanfaatkan jaringan satelit non-militer dan perangkat pengintai sipil untuk memetakan titik-titik rentan Israel, khususnya sekitar Bandara Ben Gurion. Mereka juga memanfaatkan gelombang konflik di kawasan lain, seperti ketegangan di Laut Merah dan Gaza, untuk mengalihkan perhatian intelijen Israel. Lebih canggih lagi, serangan itu menggunakan fase-fase bertingkat. Fase pertama, Dachau, rudal kosong yang hanya berfungsi menguras peluru Iron Dome. Fase kedua, rudal supersonik dan hipersonik, diluncurkan dengan kecepatan sangat tinggi, menyusul setelah Iron Dome kehabisan amunisi. Fase ketiga, drone kamikaze, menyerang dari jalur rendah dan tidak terdeteksi radar utama. Selain itu, sistem navigasi GPS palsu, spoofing, diluncurkan dalam radius puluhan kilometer. Akibatnya, sebagian sistem militer Israel menerima koordinat yang salah, dan rudal intercept yang tersisa meleset dari target. Semua ini menunjukkan satu hal. Ini bukan hanya serangan balasan. Ini adalah operasi militer cerdas yang menghitung psikologi lawan, waktu respon, dan titik jenuh dari sistem pertahanan. Yang lebih mengejutkan, hingga kini Iran belum mengakui secara resmi keterlibatan dalam serangan tersebut. Tidak ada pernyataan, tidak ada klaim kemenangan, bahkan tidak ada propaganda media besar-besaran. Ini membuat Israel semakin frustrasi. Karena dalam dunia geopolitik, ketika musuh tak berbicara, maka yang tersisa hanyalah ketakutan dan penantian. Apakah akan ada serangan berikutnya? Apakah target selanjutnya adalah reaktor nuklir di Mona, pangkalan Angkatan Laut Haifa, atau mungkin infrastruktur siber Israel? Israel tidak tahu. Dunia pun hanya bisa berspekulasi. Yang pasti, malam itu mengajarkan satu pelajaran penting bagi kekuatan-kekuatan dunia. Kemenangan tidak selalu datang dari kekuatan besar yang terlihat. Kadang, ia datang dari kesabaran panjang yang bekerja dalam senyap. Pagi itu, langit Tel Aviv tak lagi biru. Asap hitam masih menggantung berat di cakrawala, seakan menolak sirna. Bau bahan bakar terbakar, logam meleleh, dan serpihan bangkai pesawat menjadi pemandangan yang tak pernah dibayangkan rakyat Israel akan terjadi di halaman rumah mereka sendiri. Bandara Ben Gurion lumpuh total. Tak satu pun pesawat mengudara. Tak ada lalu lintas udara, sipil maupun militer. Tak ada pergerakan jet tempur. Tak ada suara khas mesin-mesin siluman F-35. Yang ada hanya keheningan yang menyesakan. Dan kenyataan pahit bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Israel kehilangan kendali atas langitnya sendiri. Di ruang situasi militer, para jenderal berdiam dalam tekanan yang belum pernah mereka rasakan. Mereka sadar, Israel tak hanya kalah dalam satu malam, tapi telah kehilangan simbol paling kuat dari dominasi wilayahnya, kekuasaan atas udara. Serangan ke Bandara Ben Gurion bukan hanya menghancurkan pesawat, hanggar, atau radar. Ia menghancurkan kepercayaan diri militer Israel. Dalam hitungan menit, sebuah negara yang selama ini dianggap tak tertembus oleh musuh regional, kini harus menatap puing-puing kekuatan mereka sendiri yang hangus di bawah matahari pagi. Komando pertahanan mencoba memindahkan kendali ke pangkalan udara di utara dan selatan. Tapi mobilisasi lambat. Banyak jalur transportasi militer terganggu. Sistem komunikasi terganggu. Bahkan beberapa satelit komunikasi tak lagi sinkron, akibat gangguan frekuensi tinggi yang belum diketahui asalnya. Bagi dunia, ini adalah titik krisis. Tapi bagi Israel, ini adalah pukulan psikologis terbesar sejak berdirinya negara itu. Media global terus menyorot. Para analis berkata lantang di studio berita, dominasi udara Israel hancur total dalam waktu kurang dari 15 menit. Kata-kata itu menjadi headline di berbagai media, Israel's Sky, No Longer Tears, The Fall of Ben Gurion, dan United Change the Balance of Power. Di media sosial, masyarakat dunia bereaksi beragam. Ada yang merespons dengan empati, ada pula yang mencemaskan eskalasi besar-besaran. Tapi satu hal jelas, dunia menyaksikan Israel seperti belum pernah sebelumnya. Rapuh, goyah, dan bertanya-tanya apa langkah selanjutnya? Sementara itu di markas pertahanan Israel, seorang perwira muda membisikkan kalimat lirih kepada komandannya,
Kita masih punya kapal induk intelijen. Kita masih punya pertahanan nuklir. Kita masih bisa membalas. Namun sang komandan hanya menatap layar peta yang kini dipenuhi ikon merah. Ia menggeleng perlahan dan menjawab pelan. Bukan soal bisa atau tidak. Ini bukan tentang kekuatan. Ini tentang kepercayaan dan malam tadi, kita kehilangan itu. Dan memang, itulah inti dari serangan yang terjadi. Bukan sekadar rudal yang menghancurkan gedung, tapi sebuah pesan dalam bentuk ledakan yang meruntuhkan rasa aman, harga diri, dan asumsi lama tentang siapa yang menguasai langit. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun konflik berkobar di Timur Tengah, langit bukan lagi milik Israel. Dan sejak malam itu pula, seluruh dunia menyadari, dalam perang modern, dominasi bisa berubah hanya dalam satu malam. Jika musuh yang selama ini dipandang sebelah mata, datang dengan ketepatan, ketenangan, dan keyakinan. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.